A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi Bismillahirrahmanirrahim. Babul khumasi utawi iki iku bab nerangaken bab limo. Bab 55. Jadi ada 5 perkara dengan 5 perkara. Iki rada dawa iki ngajine. Nek wingi kebelet soalnya. Wal maqalatul ula lan utawi dedawan kang pertama. Jadi ini kita sudah masuk bab 55. Wa fihi lan ing iku ing dalem se khumasi sab'un utawi pitu wa isruna lan 20 mau'idatan apane mau'idah. Sitatun utawi kang 6 akhbarun iku pira-pira hadis wal baqi lan sisae asarun iku bekas asar. Jadi bab 55 ini ada 27 mau'idah nasihat. Yang nomor 6 dan ada 6 sitatun akhbarun itu 6 hadis dan wal baqi asarun yaitu hadis yang kemudian ada sisa asarnya, ada bekasnya. Wal maqalatu al-ula utawi dedawan kang kaping pertama. Ruwiya iku den critakaken anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man uta sepani wong ahana iku ngremehake. Ya, ngremehake ai tegese adalah merendahkan. Khamsatun ing 5 minan nasi saking manungsa khosaro moko ngerusak sapa seman khamsatan ing 5 ai tegese ahlaka khamsata umurin tegese yaiku merusak 5 hal. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang meremehkan atau merendahkan 5 orang ini, kategori 5 ini, maka sama halnya ia menghancurkan 5 hal. Iki kata Rasulullah niki lho, sanes kula. Man utawi sapane wong istakhaffah iku ngremehaken bil ulama'i kelawan ulama. Bi antarokah kelawan nyekto ninggal sinten siman ta'dimahu ing ta'dimi ulama ngenak apa ya menghormati ulama khassarad dinah maka ngerusak sapa siman ad-dina ing agama. Yang pertama kata Rasulullah, barang siapa yang meremehkan ulama atau meninggalkan kemuliaan ya. Barang siapa yang meremehkan ulama dengan tidak memuliakan ulama, maka khosaraddina, maka dia bagian dari orang yang merusak agama. Sebab nopo fa innahum moko sak temene si ulama ma'dinus syariah. Mereka ini adalah sumber dari syariah. Jadi lek kene iki tidak memuliakan ulama, bahkan meninggalkan ulama, bahkan menghina ulama, ini dia menjadi kategori ngerusak agama. Jadi saya kan viral itu, Habib di lokno, dituduh begini-begini. Nah, itu nggak boleh. Kita nggak suka dengan Habib yang kelakuannya seperti itu, tidak masalah, tapi jangan sampai meremehkan, jangan sampai tidak takdim kepada Habib, termasuk kepada ulama-ulama yang
menurut kita berbeda pendapat ya, dengan ulama itu, sudah jangan dibenci, ya, jangan dibenci. Nah, tapi bagaimana kita ini takdim kepada ulama, gitu. Pokoknya kalau kita beda pendapat dengan ulama tersebut atau kiai atau ustadz, sudah tidak usah terlalu membencinya, ya. Apalagi sampai menentangnya, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Kata Rasulullah, khassarad dinah, dia akan rusak agamanya. Bukan agama Islam secara keseluruhan, bukan agama kita. Kita yakin kepada Allah, kita yakin kepada Rasulullah, tapi ketika kita meremehkan ulama, meninggalkan ulama, maka kita akan kering. Kehidupan kita akan kering. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris dari para nabi yang membawa syariat, yang mengajarkan kita sholat, yang mengajarkan kita puasa, yang mengajarkan kita ilmu agama dan sebagainya. Selain itu juga, kita juga tidak boleh meremehkan ulama karena keilmuannya. Mentang-mentang kita ini bisa dengan keilmuannya, mentang-mentang kita ini lebih pinter keilmuannya, jangan sekali-kali meremehkan ulama. Kalau kita nggak suka, ya sudah nggak suka, tapi jangan sampai meremehkan, apalagi meninggalkan ulama tersebut. Wa man utasapani wong istakhaffah iku ngerusak bil umaroi kelawan pemerintah, ai al mulki tegese penguasa, khassarad dunya maka ngerusak sinten seman ad-dunya ing dunya, li'annahum maring sak temene alladzina kang yurattibuna umurad dunya wazima muha bi aidihim, sebab pemerintah ya, wa manistaghaffa, barang siapa yang meremehkan bil umara, meremehkan pemerintah atau al mulki, yaitu wong sing kuasa, khassarad dunya, maka dia rusak dunianya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena li'annahum alladzina yurattibuna umurad dunya wa zimahuma bi aidihim. Karena mereka ini yang mengatur urusan dunia dan mengendalikan dengan kekuasaan mereka. Nah, ini penting ini. Barang siapa yang meremehkan pemerintah, ini kita akan rusak dunianya. Jadi kalau kita ini meremehkan pemerintah, dunia kita akan rusak. Maksudnya adalah kehidupan kita, ya. Misalnya kita nggak setuju dengan adanya MBG, misalnya ya sudah, biarkan aja, nggak usah sampai meremehkan, sampai mengolok-olok, apalagi sampai mencaci maki, memfitnah pemerintah itu begini-begini, jangan sampai. Kalau nggak setuju dengan MBG, ya sudah, sampaikan kritik secara terhormat. Nah, kemarin viral itu kan di media sosial itu, Ketua BEM UGM, Universitas Gadjah Mada, itu mengkritik MBG dengan singkatan maling berkedok gizi. Nah, itu boleh kita mengkritik, tapi dengan cara santun. Demo boleh, karena demo itu dilindungi undang-undang. Tapi jangan kemudian kita ini menuduh pemerintah itu kafir, pemerintah itu dolim. Jangan. Selagi pemerintah itu tidak ada bukti kalau dirinya dolim, jangan meremehkan, apalagi sampai menghasut pemerintah, memfitnah pemerintah. Jangan sampai. Karena kata Rasulullah, wa man istakhaffah bil umara khassarad dunya. Kenapa itu terjadi? Karena pemerintah ini yang menguasai kita, alladzina yurattibuna umurad dunya. Sebaik-baiknya pemimpin, ya, sejelek-jeleknya pemimpin itu lebih baik
ya Pak ya, sejelek-jeleknya pemimpin itu tidak lebih baik ketika tidak ada pemimpin. Pemimpin itu jelek, kerjaannya gak iso, itu masih lebih baik daripada kita tidak ada pemimpin. Jadi semuanya ini sudah diatur oleh pemimpin itu, karena dia yang biaidihim, dia yang menguasai itu. Kalau kita ingin mengubah dunia, ya maka kita harus menjadi pemimpin. Contoh, misalnya sekarang ini lagi geopolitik antara Iran dengan Israel dan Amerika misalnya. Karena dunia ini sedang dipimpin oleh satu negara yang disebut dengan Amerika itu. Jadi semua negara itu hampir tidak mau melawan Amerika. Karena dikdaya. Ya, tapi kita belum tahu ngukurnya Rusia, Cina, itu bagaimana mengukur Amerika. Tapi hari ini kalau kita melihat, Amerika sekarang ini sedang dikdayanya, sedang menguasai dunia. Bahkan Amerika ingin menguasai Iran, karena di situ ada sumber daya minyaknya. Jadi, kalau kita ini ingin baik-baik saja, tidak merusak dunia, maka jangan sampai meremehkan, jangan sampai menentang pemerintah, mengkritik boleh, tapi jangan sampai. Nah itu kalau lingkungan nasional. Nah, lingkungan RT ya apa, RW ya apa, kepala desa, yaitu sama. Kalau kita nggak setuju dengan programnya RT yang sudah disepakati, ya sudah. Terus gak usah terlalu ini, ikuti aja selama itu berada di jalan yang benar. Ketika itu berada di jalan yang tidak benar, maka kita sebagai orang harus mengingatkan. Harus mengingatkan. Termasuk kita, alhamdulillah ada yang mengingatkan, misalkan seperti program MBG. Itu kan ada yang mengingatkan itu. Mahasiswa-mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu mengingatkan bahwa MBG itu begini. Nah, itu. Wa man tabati wong istakhaffah iku ngremehaken sapa siman bil jirani kelawan apa bijirone iki tetangga ai tegese mujawirina fil masakin min jami'il jihati. Yang dimaksud dengan tetangga itu ai mujawirina fil masakin, yaitu bersebelahan dengan orang-orang yang bersebelahan dengan rumah kita, min jami'il jihati, dari semua arah. Iku jenenge tetangga. Kaya tetangga itu ada yang mengatakan 40 rumah ke samping, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Ini namanya tetangga. Nah, jangan sampai kita meremehkan tetangga, kata Rasulullah. Khossaro, moko ngerusak sinten siman al-manafi'ah ing pira-pira kemanfaatan. Ai tegese khairatil lati yutawassalu biha ilal matlubi. Yaitu menghancurkan, merusak kemanfaatan baik yang ia pergunakan untuk mencapai sesuatu yang dicari. Tonggo itu orang jauh, tapi orang yang pertama kali yang kita butuhkan. Aku karo Pak San misalnya. Pak San ini kan omae asline Ngawi. Ngawi misalnya. Gak ketemu, tapi ketika netap di sini ketemu. Jadi tonggo itu bukan orang siapa-siapa, tapi orang yang pertama kali ketika kita butuhkan.
ketonggo. Bahkan Rasulullah bersabda, ruwiya dan riwayatakan annahu satamani si Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ikut dawuh sinten si Kanjeng Nabi, walladzina nafsi biyadihi, walladzina dan temen nafsi utawi awak dhewe ne ingsun biyadihi iku kelawan kekuasaane si alladzina. Jadi Nabi Muhammad itu bersabda demi zat, walladzina demi dat, walladzilan demi dat nafsi utawi si ingsun weruhi ingsun biyadihi iku kelawan ono kekuasaane alladzina. Rasulullah bersumpah demi zat, demi Allah bahasanya itu ya. Di sini alladzina walladzi nafsi biyadihi. Rasulullah bersumpah demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya. Artinya bersumpah demi Allah. Ya. Apa sumpahnya Rasulullah? La yu'minu ora beriman. Abdun sopose hamba hatta yuhibbu sehingga dia cinta lijarihi maring tetangganya ma yuhibbu ing barang yuhibbu kang demen sinten se abdun linafsihi maring awak dhewe ne se abdun. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kata Rasulullah, seorang hamba yang beriman, seorang hamba beriman, ya Allah, tidaklah la yu'minu abdun hatta yuhibbu, demi zat yang diriku berada, tidaklah seorang hamba beriman sempurna hingga ia menyukai untuk tetangganya sesuatu yang ia suka untuk dirinya sendiri. Kata Rasulullah. Rasulullah bersumpah demi zat yang menciptakan Rasulullah, yang menciptakan kita, yaitu Allah. La yu'minu abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang hamba itu, tidak beriman, keimanannya tidak sempurna sehingga ia cinta terhadap tetangganya dan sesuatu yang ia suka untuk dirinya sendiri. Kita menyukai sesuatu yang kemudian kita juga sama-sama menyukai tetangga itu. Gitu. Nah, ini lebih keren lagi nih, Pak, dawuh Rasulullah ini. Waruwiyalan dan ceritakan annahu satamene si Kanjeng Nabi Muhammad waruwiyalan dan ceritakan sopo sinten annahu satamene si Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala satamene Allah taala yuhibbur rajulah iku demen sinten si Allah ar-rajula ing wong lanang lahu kaduwe ya Allah rajul jaru utawi tetangga suin kang elek yu'dinihi fayasbiru yu'dinihi mokang tumeka fayasbiru moko sabaro kalian ala adahu wa yahtasibuhu hatta yafihillah bihayatin au mautin. Rawahu Bukhari. Ini penting. Rasulullah sampai ngendikan begini. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yuhibbur rajul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai laki-laki yang memiliki tetangga yang menyakitinya. Jadi lek kene iki duwe tangga sing sering nyakiti kita. Itu aku bagi kita. Rasulullah ngendikan ini. Innallaha ta'ala yuhibbur rajula. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba laki-laki yang memiliki tetangga su'in yu'dini, tetangga sing elek, menyakitinya.
Jadi Allah ku seneng karo wong lanang sing duwe tetangga sing elek dan menyakitinya. Nah, tapi ono terusane, Pak. Ojo seneng sing elek to. Nah, terusane fayasbiru ala adahu wa yahtasibuhu hatta yakfihillah bihayatin au mautin. Allah mencintai laki-laki yang memiliki tetangga yang buruk dan menyakitinya. Lelaki itu kemudian sabar atas deritanya dan memaafkannya sehingga Allah menghentikannya dalam keadaan hidup atau mati. Iki seru iki. Jadi lek kene duwe intine ngene. Lek awak dhewe duwe tangga sing sering nyakiti, sing sering elek karo kene, kemudian kita bersabar. Ya, bersabar dari penderitaan dan kita selalu memaafkan tetangga itu. Allah mencintai kita sehingga apa? Sehingga Allah menghentikan uang tangga sing elek, tangga sing nyakiti kita ini dalam keadaan urip maupun keadaan mati. Lek tanggane elek karo kene, pangeran iku akan mengubah keadaan. Suatu saat tetangganya itu akan baik kepada kita, hidup, atau suatu saat Allah mencabut tetangga itu. Itine mati. Nah, iki ada satu cerita Rasulullah itu setiap pagi rumahnya itu selalu dikasih duri. Lek biyen niku apa ya bahasane? Ya saiki duri lah, atau kotoran lah, atau sampah. Dikai sampah nang ngarepe omahe Rasulullah. Suatu saat ketika Rasulullah mau kembali dari masjid, membuka pintu kembali dari masjid, Rasulullah ningali sampah-sampah itu, saiki sampah lah ya. Lek biyen niku duri. Apa ya? Kayak kotorane kurma ngono lho. Bekase kurma. Jadi itu kurma. Pokoknya duri dulu itu. Rasulullah dengan sabarnya membersihkan. Setiap hari itu. Setiap pagi pasti ada itu. Nah, suatu pagi Rasulullah pulang dari masjid kok gak delok. Loh, ini sampah iki sing biasane krekeran nang kene iki. Nah, kemudian Rasulullah tanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, siapakah yang biasanya naruh sampah nang kene iki? Sopo? Kelakuane sopo iki?" "Oh, iku Rasulullah fulan." Fulan iku biasanya ben isuk habis teko masjid sebelum jenengan pulang, fulan itu naruh sampah di depan rumah jenengan. Nah, sekarang di mana fulan itu? Fulan sekarang sakit Rasulullah. Jadi orang yang pertama kali menjenguk fulan yang biasanya naruh sampah di rumahnya Rasulullah itu, ya Rasulullah. Jadi Rasulullah didolimi tetangganya, tidak disukai tetangganya, tapi ketika tetangganya sakit, Rasulullah menjenguk. Itu Rasulullah. Ya, iya, itu ada contohnya sudah. Makanya kita ini sesama tetangga itu tidak usah saling menyakiti. Wis padha ngerti ini lah. Lek salah paham ya diomongi pelan-pelan kan gitu. Ini bukan sayang, ini Rasulullah ini. Ya, ada 5 hal tadi itu. Ya. Kurang siji. Repot ini ngomong tetangga iki. Wa man tapane wong istakhafa iku ngerusak, meremehkan. Istakhafa iku ngeremehkan bil ribai kelawan pira-pira kerabat, minal arham ya pira-pira dulur sanak saudara, khossaro moko ngerusak al mawaddata ing demen, ing kasih sayang. Jadi kalau kita ini meremehkan kerabat kita, saudara kita, misalnya kene duwe sepupu, duwe dulur, lho kok luwih sukses karo dulur iku, kene kok
kalah sukses karo sepupu karo dulur iku. Ya. Kemudian kita ini meremehkan karena dia sukses atau karena dia jatuh karena dia tidak sesukses kita. Kita meremehkan orang itu. Maka khassara mawaddah. Maka itu akan merusak kasih sayang, menghancurkan kasih sayang. Ini nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Wah, iki sing 5 iki soro, sing 5 iki. Iki 4 ya, iki 5 iki. Sing 5 iki soro iki. Wa man tapane wong istaqafa iku ngremehaken sinten seman bi ahlihi kelawan ahlinya, keluarganya. Spesifik di sini menyebutkan ai zaujatihi, yaitu tegese bojone si man. Khassara moko iku ngerusak thayyiba ing keapian. Keapian thayyibal ma'isyah ing keapian urip sing enak. Iki. Rodok repot iki, Pak. Nggak dewi sing rodok repot iki. Ai tegese laddatal maksabil ladzi ya'isu bisababi. Jadi yang kelima, barang siapa yang merusak, menghancurkan atau meremehkan keluarganya, kita meremehkan istri kita, istri meremehkan suaminya, ya. Allah karim, susah ini. Enggak aku ngeremehkan. Enggak ngeremehkan. Jadi barang siapa yang kemudian meremehkan bi ahlihi, keluarganya, di sini disebutkan ai zaujatihi. Di sini menyebutkan adalah istrinya atau suaminya. Khassara thayyibal ma'isyah, maka ia akan menghancurkan kehidupan yang nikmat, kehidupan yang enak. Ya. Ini. Apa maneh wong wedok ngremehno wong lanang, iki gak oleh. Ya. Itu pasti akan menjadi thayyibal ma'isyah, akan menghancurkan kehidupan yang nikmat. Ailaddatal maksabil ladzi ya'isu bisababi. Ya. Itu akan menghilangkan kenikmatan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Wis. Iki 5, Pak, nasihati. Iki dari simbah Kanjeng Nabi. Yo rada angel. Rada angel. Tapi yo lek pengen mengikuti dawuhnya Rasulullah, ya 5 itu tadi. Yang pertama adalah jangan meremehkan ulama karena bisa menghancurkan agama. Yang kedua, jangan meremehkan pemerintah karena menghancurkan dunia. Yang ketiga, jangan meremehkan tetangga karena bisa menghancurkan kemanfaatan. Lek ngremehno tanggoe, kemanfaatannya opo? Lek kene loro, iku kan menghilangkan kemanfaatan. Nah, lek mati gak ono sing ngeterno, budal dewe. Sing kepapat, meremehkan kerabat itu bisa menghancurkan kasih sayang. Yang kelima, meremehkan keluarga itu bisa menghancurkan kehidupan yang nikmat. Bun, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ngajine rodok suwe iki karena bab 55. Nah, sesuk yo 55 terus iki nanti. Sampai ke 27 nasihat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.